Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali pada teman-teman ya. Ini yang pernah saya alami ya. Sekali lagi ini adalah sesuatu hal yang pernah saya alami, bukan saya buat-buat dengan melakukan beberapa penglihatan, pantauan, serta penelitian lah intinya seperti itu. Sehingganya kami di sini membagikan apa yang menjadi apa ya keterangan untuk sampean semua, yaitu berkaitan dengan penjelasan rentetan fase adaptasi burung walet yang membuat petani walet galau. Karena saya dulu ngalamin hal ini yang sangat-sangat ibaratnya membuat kita galau tuh di fase mana sebenarnya. Bukan fase adaptasi ya. Yang pertama yaitu fase anakan walet. Ini biasanya petani walet sewenang ini kalau fase anakan walet. Jadi anakan yang baru keluar dari gedung orang ataupun gedung kita sendiri itu akan beradaptasi dan nempel-nempel di Twitter, kemudian keluar masuk, pokoknya rame itu. Ya tergantung sih anakannya banyak apa enggak. Kalau enggak ya mungkin ada 1 atau 2 ekor. Nah, jadi itu membuat petani senang. Kalau ini enggak terlalu risau lah buat petani. Kayak saya dulu ngalamin ya gitu. Kalau fase ini saya senang. Dan ini biasanya kita bisa melihat fase ini nih. Biasanya kalau kondisinya banyak anakan walet, memang banyak anakan gitu. Kalau cuman anaknya yang dikit, ibaratnya bukan fase tertingginya anakan keluar gitu, itu biasanya ada 1 2 ekor itu. Itu tergantung alamnya masing-masing lah, ibaratnya seperti itu. Ini senang, biasanya masih senang karena sering melihat anakan bermain. Dan fase ini terjadi itu anakan itu sekali dalam seumur walet, maksudnya dalam sekali seumur hidup anakan itu tadi, yang anakan itu tadi gitu. Jadi misalkan sekarang nih musim anakan, namanya anakan walet A misalkan. A ini ya, yang nama A ini yang keluaran tanggal misalkan kelahirannya tanggal 28. Ya tanggal keluar itu nanti di tanggal misalkan bulan 8 anakan ini nggak adaptasi lagi, fasenya hanya sekali itu, fase anakan itu hanya sekali itu. Tapi ada fase berikutnya yang beda gitu ceritanya, dia tetap adaptasi cuman beda caranya adaptasi. Nah dengan cerita-cerita yang lampau makanya tertinggallah di gedung kita anakan ini, karena settingan kita bagus dan suhu bagus segala macam, akhirnya tertinggal dan dengan koloninya ini fase anakan. Kemudian fase anakan tadi yang bernama A tadi, anakan walet yang bernama A itu, dia di fase kedua yaitu adaptasi di dalam gedung. Ini ya udah mulai galau nih jika tidak menemukan anakan baru lagi yang baru keluar dari sarangnya. Apalagi bukan, katanya musim cuek itu sebenarnya musim cuek itu musim tidak ada anakan, dikit anakannya gitu. Nah fase kedua saya jelaskan lagi yaitu adaptasi dalam gedung. Ini bikin galau saya dulu, bener bikin pusing. Kok enggak ada burung di dalam itu sebelum punya CCTV itu. Rupanya di fase itu beradaptasi. Jadi burung ini adaptasinya di dalam gedung. Itu sampai, kalau saya lihat tuh sampai 3-4 hari gitu adaptasi dalam gedung. Kemudian menginjak lagi burung si A tadi. Dia fase cuek itu melintas-lintas saja di gedung. Bahkan mungkin dia tidak kembali ke gedung siang ini, cari makan entah kemana, enggak tahu dia. Nah ini fase cuek. Nah ini sangat galau, ini bener-bener galau, sangat galau saya ini. Kok nggak ada lagi, sudah musim anakan nggak ketemu lagi ya, burung kita yang ibaratnya mau tinggal di kita itu kok nggak ada muncul di LMB lagi gitu. Dan dia pun sesekali pun masuk gitu, dia diadaptasi di dalam pun tidak lama. Nah ini yang kemudian fase keempat yang membuat petani agak sedikit senang, tapi banyak juga yang beranggapan salah, ya galau juga, yaitu fase buat sarang birahi. Ya, fase buat sarang birahi. Nah ini sesekali dia bermain sekitar gedung, ya birahi ya, dengan suara birahi itu kejar-kejaran, ceruet, oh bahagia itu, jangan sedih kok nggak respon. Itu namanya nanti ada sesekali nemukan ini, entah 2 ekor entah 4 ekor, nanti kejar-kejaran dia, ceruet terus sekali kadang masuk, kadang ya cuek-cuek aja, nanti pergi lagi.
Itu burung sampean itu, bener itu mau buat sarang itu. Ya, di fase ini. Ini agak udah mulai senang lah kalau yang tahu. Kalau nggak tahu ya galau juga, kenapa kok nggak respon gitu. Lagi-lagi SP-nya yang disalahkan ataupun settingannya yang disalahkan itu. Settingan SP-nya kan putar-putar akhirnya malah yang ini bisa kabur, bener. Nah, kemudian yang kelima yaitu fase bertelur. Ngeram. Cuek parah kalau ini. Bikin sarang, bertelur itu sampai 2 bulan itu cuek parah. Cuek habis. Jangankan main-main. Wah, asli kalau di sekitar gedung itu jaraknya 100 meter pun nggak ngawai kata orang Jawa tuh, nggak gapai itu, nggak mau nian itu. Masih mending lah fase buat sarang yang birahi itu sekali lagi itu muter-muter nyenengin gitu di LMB itu. Kalau fase bertelur ngeram nih parah, bener parah. Oh, ini galau berat saya dulu, pusing lah, jelas nggak ada isinya. Kemudian fase ke-6, fase makan anakan nih masih nanti agak terlihat. Sesekali dia masuk, cuman bukan respon. Nah, sekali dia masuk langsung ngasih makan anaknya, nanti berikutnya dia ngasih makan anaknya. Tapi kalau dipantau burungnya sarangnya masih 2, masih 1, susah juga dia nggak menemukan itu. Ya makanya intinya di situ bahwasanya ya kita harus sabar. Kita bisa melihat respon LMB kita itu ya di fase anakan ini. Loh bang, katanya, ada pertanyaan lagi. Saya 1 bulan ini kemarin ada fase anakan. Nyatanya kok di bulan kedua berikutnya kok ada lagi yang adaptasi. Itu anakan lain gitu. Anakan yang lain beradaptasi lagi di gedung sampean. Itu. Makanya sekali lagi tuh jangan sia-siakan anakan tuh main, jangan sia-siakan anakan itu beradaptasi. Karena sayang sekali jika sudah beradaptasi di kotak-katik inilah rentan dia kabur. Apalagi masih fase yang kedua yaitu fase adaptasi di dalam gedung. Sepi di luar tapi di dalam banyak. Nah, itu makanya untuk sekali seumur hidup anakan walet itu ya sekali itu. Prosesnya itu, adaptasinya. Makanya kalau bisa itu tertinggal di gedung kita. Anakan itu. Kemudian kalau dia terbawa koloninya, kemudian main ke gedung tempat lain, kemudian dia tertinggal di gedung itu, makanya proses adaptasi di gedung orang itu tadi tersebut. Terus misalkan ada masalah di gedung kita, dia beradaptasi tidak semudah. Nah, ini contohnya. Kemarin saya benar-benar mati dari 5:30 itu sampai jam 9 lah saya hidupin itu karena mati lampu dari siang, saya lupa ganti akinya sehingganya pas 5:30 tuh mati kata orang rumah. Terus saya ini pas kondangan jauh sinyal hilang karena mati lampu. Sinyal mati lampu akhirnya hilang. Dan alhamdulillah sore ini maaf jatuh. Alhamdulillah sore ini ya. Sore ini saya cek lagi. Alhamdulillah saya cek lagi nih sore ini. Alhamdulillah balik semua, malah nambah nampaknya. Saya pikir jadi kemarin intinya jam berapa ya? 5:30 mati kata orang rumah. Saya kondangan jadi nggak sempat lagi, baliknya jam 9 masih mati lampu, akhirnya saya gantilah ke aki. Pikir saya ya mungkin yang beradaptasi kabur lah. Alhamdulillah enggak. Kalau yang sarang ya jelas dia akan kembali. Yang apalagi budak telur kan. Ini yang adaptasi enggak. Jadi saya itu nampaknya tambah 2 malahan. Alhamdulillah nggak tahu apakah karena mati lampu itu ataukah memang sebelumnya sudah bertambah. Tapi intinya saya yakin bahwasanya burung itu nggak kabur. Jadi bisa saya nyatakan jika sekali-sekali mati di jam burung pulang nggak usah risau, nggak usah galau. Awalnya saya galau kemarin. Mukanya saya bikin video terus saya lihat di LMB itu nunggu jam pulang burung. Cak mati bener. Nggak nambah malah. Alhamdulillah ya. Jadi nggak usah risau masalah sesekali mati ya. Nggak tahu kalau sering mati. Ini misalkan dalam sebulan atau selama 2 bulan, 3 bulan ada mati sekali. Posisi burung pulang sampai malam. Burung itu rupanya masuk kok. Burungnya masuk sendiri lama-lama. Walaupun kata orang rumah tuh macam tawon di LMB itu sampai malam tuh. Mau nelpon nggak ada sinyal, saya pun nggak bawa HP gitu kan.
Tapi alhamdulillah saya sudah risau juga. Waduh, sayang ini yang beradaptasi udah 2 minggu, seminggu, kalau kabur kan sayang. Wong burung anakan beradaptasi yang pertama kali itu aja susah, kita mau ninggalkan dari koloninya, begitu sudah di gedung kita dan beradaptasi dengan masalah sepele akhirnya kabur kan sayang. Apalagi nunggu anak ini belum muncul, baru 1-2 ya yang ada. Memang ada sih cuma 1-2. Oke, itu aja mungkin penjelasan membuat petani walet gamblang ya. Jangan risau. Intinya saya tekankan sekali lagi buat petani walet. Ini pengalaman saya. Untuk benar tidaknya settingan kita, tata ruang kita, dan segala macam suhunya kita, itu di 3 bulan atau 4 bulan. Kalau sekarang bikinlah 4 bulan karena persaingan sangat ketat ya. Apalagi settingan saya sudah saya share nih, persaingan sangat ketat. Jadi pastikan 4 bulan itulah. Pertama lihat titik. Kalau sudah ada sarang, sudah tidak usah diotak-atik lagi. Ya, mungkin penjelasan saya sedikit bermanfaat. Saya Hari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia.